Soulmate, good day Mas. Hari ini aku dan juga teman aku Firna dan juga dosen aku Bu Ika. Kali ini kita bakal ngebahas tentang fenomena tren belanja. Ada YOLO, ada FOMO dan juga ada FOPO. Betul kan? Ada JOMO juga ya? Iya, ada JOMO juga. Mantap. Yang mana duluan yang mau kita bahas? Mungkin kita mulai dari yang pertama disebutin YOLO. YOLO. Oke, YOLO itu apa? Jadi kayak YOLO itu kepanjangannya You Only Live Once. Yang mana istilahnya ya kayak lo tuh hidup cuma satu kali, udah nikmatin aja, lakuin apa yang lo mau gitu. Nah kadang kalau misalnya orang belanja nih yang YOLO nih, mereka mungkin kondisi budgetnya biasa aja, maksudnya kayak pas-pasan, tapi karena kayak diajak temennya kayak ayolah ke Bali gitu, tapi karena udahlah you only live once, pakai duit yang ada, akhirnya jadi kayak ya dengan uang pas-pasan karena dia YOLO gitu, jadi impulsif juga jatuhnya gitu. Nah itu bahaya banget gak sih kalau menurut kalian? Jadi kayak cuma udah lu cuma hidup sekali, jarang-jarang lagi lu kayak gitu misalnya. Akhirnya yang gak pengen jadi ikut-ikutan ya. Iya betul. Itu menurut kalian bahaya gak sih kalau kayak gitu tuh? Bakal jadi boros banget gak? Wah betul ya. Bakal jadi impulsif banget gak sih? Iya, jadi nggak bijak sama keuangan kita sendiri. Jadi kita kayak nggak mikir ke depannya gimana, apa yang lebih penting, prioritas kita gitu kan. Jadi kayak udahlah ini aja dulu, yang ini aja dulu, yang prioritas kayak yang jadi dilupain gitu Bu. Kalau YOLO biasanya gitu. Oke, jadi YOLO ya. YOLO dan itu jadi kayak memancing untuk kita tuh semakin impulsif, bener gak sih Firna? Betul, iya. Iya kan? Jadi tadi kayak kata Firna, kita tuh jadi kayak nggak tahu prioritas kita tuh sebenarnya apa. Terus kebutuhan yang sebenarnya memang kita perlu itu apa gitu ya, karena ikut-ikutan akhirnya jadi kayak terlupakan aja tuh yang memang benar-benar kita butuhin ya enggak. Nah itu lumayan bahaya ya kalau menurut saya. Harus pintar-pintar tuh berarti untuk tahu ya mana prioritas, mana kebutuhan, jadi jangan ikut-ikutan. Oke, itu yang pertama YOLO. Terus ada istilah apa lagi? Ada FOMO Bu. FOMO. Oke, kalau FOMO gimana? Kalau FOMO itu fear of missing out. Jadi kita takut ketinggalan Bu. Nggak takut ketinggalan ya? Itu pasti kita banget gak sih? Apalagi mahasiswa. Gen Z ya? Wah, iya Bu. Gen Z deh kayaknya. Iya Bu, kayak aduh takut ketinggalan, kayak mau beli ini, ngelihat yang lain beli ini kayak Ikut-ikutan. mau, iya, Labubu pengen beli Labubu, ini mau juga, karena kayak FOMO gitu Bu. Iya. Nanti takutnya kalau misalnya nggak punya atau nggak beli, takut dibilang ketinggalan zaman ya nggak, ketinggalan tren ya. Oke. Kalau menurut saya sih kalau misalnya FOMO-nya lebih ke arah yang positif nggak apa-apa teman-teman. Iya. Jadi kayak misalnya temennya punya prestasi apa ya terus kita nggak. FOMO ya. Terus kita FOMO boleh-boleh aja, malah boleh positif. banget, Iya, itu positif. Jadi kayak memotivasi kalian kalau misalnya teman kalian bisa, seharusnya kalian juga mampu gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya dalam konteks belanja ternyata jadi sesuatu yang negatif, ya nggak sih, membuat kita jadi tadi impulsif buyer juga. Ya. Oke, kemudian ada istilah apa lagi? Menarik nih, banyak istilah ya ternyata ya. Tadi kan Apa lagi Astri? udah YOLO, udah FOMO, ada juga FOPO. FOPO, nah apa lagi tuh FOPO? FOPO itu panjangannya fear of people opinion ya, Fir ya. Fear of people opinion. Opinions. Itu gimana? Jadi kayak kita tuh takut opini orang, kita di pikiran orang tuh kayak gimana sih gitu. Nah kalau dalam konteks belanja, FOPO tuh kayak misalnya gini, ini masih ada hubungannya juga sama contoh yang tadi tuh adalah Bubu gitu. Kayak misal kita ngeliat nih teman kita pada beli Labubu, terus kita takut gitu kayak mereka ngomongin gue ya. Kalau mereka kalau kita nggak punya, terus kita takut diomongin orang. Takut diomongin gitu, jadi kayak mereka pada beliin, aku diomongin gak ya, kayak kok dia nggak beli Labubu sih, kita kan pada beli gitu. Akhirnya karena kepikiran mulu, akhirnya kita jadi ikut-ikutan beli gitu, cuma buat memenuhi pikiran itu, biar kita nggak diomongin gitu. Itu bisa jadi salah satu contoh FOPO. Ya itu juga sama sih ya, jadinya malah lebih ke negatif gak sih kalau menurut kalian ya nggak? Jadi kita tuh ngelakuin sesuatu tuh emang benar-benar karena kita melihat kita akan dinilai seperti apa sama orang ya nggak? Betul. Jadi bukan karena kita yang benar-benar suka, tapi karena kita pengen orang tuh melihat kita tuh yang ngetren, yang nggak ketinggalan zaman, yang nggak akhirnya kita ikut-ikutan. Nah itu juga bahaya ya kalau menurut saya. Terus kalau menurut Vina gimana si Yopo ini tadi? Yopo ya bener ya? Fopo malah jadi Yopo kan. Fopo gimana Firna? Menurut saya sih FOPO lebih kayak kita jadi nggak menjalankan hidup sesuai apa yang kita inginkan, apa-apa pengen. Nggak jadi diri sendiri ya nggak sih? Jadi kita dengerin opini orang-orang terus Bu. Jadi kayak kita mau ngelakuin ini tapi takut
opini dari orang mikirnya apa, atau kita mau beli ini takut opini orang apa, atau misal kita nggak punya sesuatu barang nih, misal kita let's say HP merek tertentu kita nggak punya, kita takut opini orang kayak ih HP-nya jadul banget. Iya. Serem banget sih kayak begitu. Sebenarnya relate sih. Bener. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget handphone yang canggih-canggih, bener kan? Betul. Maksudnya yang penting kan bisa berkomunikasi, ya nggak? Iya betul. Maksudnya core benefitnya tuh bisa berfungsi optimal tuh sebenarnya udah cukup kan? Iya. Cuma tadi karena takut dan khawatir sama pendapat orang-orang, akhirnya jadi kita ikut-ikutan. Jadi nggak jadi diri sendiri ya, bener Iya, ya? betul. Malah jadi diri orang, malah jadi diri ya orang lain gitu kan? Kayak disetir buah orangnya orang lain. Kita jadi kayak Iya benar-benar. mengikuti bagaimana pendapat orang lain, jadi ya benar kita nggak jadi diri kita sendiri. Iya. Wah, bahaya juga. Terus sama ada satu lagi tadi katanya antonim dari FOMO ya? Iya, Antonim JOMO. dari JOMO. Ya, Nah, kalau JOMO gimana JOMO? JOMO itu justru kebalikannya. Kalau FOMO kan kita takut ketinggalan. Iya. Kalau JOMO kita nggak takut ketinggalan, Bu. Jadi kita misal nih ada orang yang takut banget nih ketinggalan berita, nggak buka medsos. Jadi dia megang HP terus kan. Nah kalau JOMO itu dia malah enjoy, nggak megang HP, nggak ngikutin berita. Jadi dia benar-benar live their life gitu, Iya, benar-benar iya, kayak iya. udah nikmatin hidup aja, nggak usah ngikutin berita, atau misal barang-barang belanja-belanja kayak misalkan ada diskon, orang-orang pada beli lagi, ada diskon di store mana, orang-orang pada berburu-buru, sedangkan dia kayak enggak, kayak Ya, biasa udah aja, gitu kayak ya. gitu. Iya, nah itu malah mungkin positif ya kalau menurut Iya, saya. betul. Maksudnya jadi diri sendiri, kemudian tahu apa yang menjadi prioritas atau kebutuhannya, kemudian tahu kemampuannya, tahu daya belinya juga ya. Jadi maksudnya walaupun orang-orang punya barang yang branded, walaupun mungkin semuanya gitu ya di sekitar dia punya barang branded, dia nggak kepengaruh. Iya. Selama dia rasa itu memang bukan kebutuhannya dia. Oke, good. Ini banyak sekali istilah-istilahnya dan menarik sekali ya teman-teman ya. iya, Tapi yang saya tekankan adalah bahwa kita harus bisa mengambil poin positifnya ya teman-teman. Maksudnya konteks dalam berbelanja ya terutama gitu. Kita benar-benar harus tahu apa yang kita butuhkan ya. Jadi jangan level inginnya itu harus lebih rendah gitu ya. Level kebutuhannya yang harus kita utamakan. Betul, Gitu ya. benar. Oke, ada yang lain mungkin teman-teman yang mau disampaikan terkait ini konteks istilah-istilah dalam berbelanja ini. Kalau kalian saya mau tanya, kalau kalian masuk kategori yang mana? Kalau aku ya Jujur. Kalian khawatir nggak sih kayak misalnya teman-teman pada pakai iPhone gitu misalnya, terus jadi kayak pengen juga deh misalnya gitu, terus mulai deh sama orang tua ngerengek minta dibeliin juga. Kalian yang mana? Coba jujur. Saya dulu pas SMA pernah sih FOMO. HP saya emang bukan iPhone, Bu. SMP bukan SMA. SMP. Iya, FOMO kayak ngeliat teman-teman pada di situ. Emang teman-teman saya awalnya dari Android semua, Bu. Terus tiba-tiba satu persatu pindah iPhone. Terus saya kayak mau juga. Teman-teman pada pakai iPhone semua Jadi ya kayak gitu. saya benar FOMO sih, Bu, saat itu. Kalau sekarang sih Sekarang masih, gimana? masih FOMO. FOMO-nya apa? Misalnya kayak skincare kali ya kalau cewek ya. Ya nggak sih? Atau apa? Kalau Kayak misalnya teman-teman pada pakai Skintific misalnya. enggak, kalau aku sih enggak gitu sih, Bu. Mungkin Produk apa yang bikin FOMO? Atau kayak misalnya nonton konser gitu, FOMO nggak sih? Kayak misalnya nih yang kemarin Bruno Mars. Iya. Kayak misalnya sebenarnya nggak terlalu ngefans sama Iya, Bruno Mars, tapi karena teman-teman pada beli, pada nonton, ya udah deh ikutan. Nah, gitu nggak Firna? kalau aku Atau enggak apa sih. yang bikin FOMO apa Cuma biasanya? emang FOMO sih, cuma nggak beneran jadi kebeli, Bu, karena emang pengennya aja iya, ya. pengen doang. Untungnya bisa nahan diri karena mengetahui tabungannya belum Iya, kan buat yang lumayan lain. mahal ya. Iya, betul. Karena emang kalau apalagi kalau nggak tahu lagu semuanya, takutnya nggak bisa jamming setiap lagu, kan nggak enak juga, Bu, jadinya. Joget-joget. Iya. Nggak apa lagunya kayak apa. Kayak Terus gitu. jadi kamu FOMO apa dong? Paling kayak jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Kalau ngeliat temen kayak mana main, pada jalan-jalan mau juga kayak gitu. Mana sekarang tuh kan lagi ini kan hidden gem Iya, gitu-gitu ya. iya, juga explore gitu kan. Iya. Kayak Oke, makanan. itu berarti yang bikin kamu FOMO. Kalau kamu Asri, kamu termasuk kategori yang mana? FOMO, JOMO dan lain sebagainya. Jujur aku FOMO. FOMO juga ya. Kamu FOMO-nya apa? Kalau aku sebenarnya banyak sih, cuma paling sering itu ya bulan kembar. Itu kayak benar-benar Astaga, itu berbahaya. ya itu loh. bahaya banget karena kayak Bahaya banget. sebenarnya kadang lagi nggak ada yang perlu dibeli dan lagi nggak ada yang pengen dibeli ya, cuma pas ngecek wah diskonnya gede banget gitu, jadi kayak
ih beli nih, kayak beli deh, jadi ikut-ikutan pengen ikutan beli. Terus selain itu juga kan sekarang banyak ya kayak makanan-makanan baru terutama di Blok M tuh. Ya. Kalau ibu tahu itu kan banyak ya. Ih, kenapa ya kok akhirnya tuh terpusatnya ke Blok M ya? Emang kenyataannya gitu ya? Emang banyak banget ini ya kuliner baru gitu Iya, di sana. iya rata-rata pada buka di situ. Saya scroll kan sosmed kayaknya enak-enak nih, akhirnya saya ngajak, ayo yuk pergi nyobain juga. Padahal mungkin sebenarnya saya nggak begitu suka sama makanannya, tapi kepo aja, pengen ikutan FOMO ya gitu sih paling kalau FOMO saya. Berarti lebih ke makanan ya Asri ya. Oke. Tapi kalau yang lain nggak nih kalian? Yang apa tadi FOPO gitu? Kalian juga nggak sih? FOPO, kalau FOPO fear of people opinion sebenarnya masih agak kurang sih, lebih ke JOPO sih sebenarnya, karena kayak ya udahlah, terus orang mau bilang apa juga ya udah. JOMO ya, joy of missing out ya. Ya itulah pokoknya. Oke, wah seru banget nih kita ngobrolin. Kita jadi kayak gossip girl gitu. Lagi ngegosip kayaknya. Oke, sip. Nah, ini berbagai tren belanja ya, teman-teman, istilah dalam berbelanja, dan saya tekankan sekali lagi bahwa saya berharap teman-teman mahasiswa, terutama Gen Z gitu ya, bisa mengetahui yang mana benar-benar menjadi prioritas kebutuhannya sehingga nggak terbawa sama arus yang tadi. Ya, gitu. benar. Oke, sip. Kalian, saya percaya kalian bisa lah. Semoga. Bisa. Kalau memang membeli sesuai kebutuhan nggak apa-apa, ya Iya, kan? Tapi betul. jangan sampai misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan tapi malah jadi nggak kebeli, malah belinya sesuatu yang tadi ya karena pendapat orang, karena ikut-ikutan dan seterusnya. Oke. Sip, mantap. Menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini tentang berbagai istilah dalam berbelanja gitu ya. Nah, kira-kira soulmate masuk kategori yang mana ya? Mungkin bisa tulis di kolom komen kali ya. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video marketing berikutnya. Good day mates ya. Oke. 1, 2, 3. Good day, mates.